kembali kita di hari Senin penuh ceria, semangat, dan semoga kebahagiaan berada di tengah-tengah kita semua, terutama di tengah keluarga. Ya, Amin. senang sekali saya Eka Perdikasari hadir lagi. Saya selalu excited, saya selalu senang kalau ngomongin beberapa item. Salah satunya adalah berliterasi. Dalam hal ini membaca buku ya. Meskipun memang kita ketahui ya, saya kira teman-teman di rumah sudah tahu, pemirsa di rumah, bahwa membaca ini memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bikin awet muda. Karena temanya ini keren, kita luar biasa dengan membaca. Nanti kita akan share gimana bisa awet muda dengan membaca. Narasumber saya yang selalu awet muda ini Kanda Rasdi Geri ya. Terima kasih sudah hadir kembali. Terima kasih kembali. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Cuma kita hari ini luar biasa dengan membaca. Silakan Bapak Kabit. Yang pertama, membaca punya kenikmatan tersendiri. Pasti. Ya. Yang kedua, banyak orang bertanya, apa sih dan kenapa sih perpustakaan itu masih tetap ada? Wah, jangan salah paham. Perpustakaan itu butuh satu ruang, satu space yang memungkinkan orang bisa menikmati kondisi yang nyaman. Ya Pak, walaupun patut diakui sampai saat ini perpustakaan belum mempunyai tempat yang strategis bagi para pemustaka untuk menyalurkan minat, keinginan untuk membaca. Ya, jadi paling tidak dua unsur utama itu yang bisa memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang senang membaca. Terus yang ketiga, terkait dengan itu banyak juga yang bertanya, kenapa sih mesti ada baca buku? Oh, jangan salah paham, saya lebih menikmati pada saat saya membaca dengan buku fisik dibanding dengan buku elektronik, karena ada sentuhan-sentuhan yang kita rasa pada saat kita membolak-balik setiap halaman dari buku itu. Nah, sementara kalau pustaka elektronik, ya betul juga sih tidak ribet, tapi ya sepanjang ada kuota. Kalau tidak ada kuotanya, nah itu pengalaman saya secara pribadi terkait dengan membaca ini ya. Iya betul. Dan memang kalau saya sepakat, saya juga setuju. Saya salah satu orang yang senang sekali dengan dunia literasi dalam hal ini membaca. Dan sekedar pemakluman, pekan lalu kita juga hadir bersama ILO, ya merupakan pemret dari Sampan Institute. Oh, iya. Salam buat Kanda Rasdi. Pengen lagi kita ada kegiatan kayak kemarin ya. Luar biasa, bertemu, membacakan puisi, karya sendiri begitu ya. Dan memang kalau kita baca buku sebenarnya tadi, kalau di handphone kan kita paling scroll. Kalau di buku fisik itu kita ada dimensi yang terbuka dengan membolak-balikan setiap halaman. Baik, nah kalau di perpustakaan kota kita sendiri, ini ada kabar yang angin segar gitu, karena kasus pandemi atau kasus-kasus baru semakin ditekan dan bahkan nyaris sudah menurun menurun drastis. Nah, bagaimana ini pola yang akan dilakukan kemudian dari teman-teman perpustakaan untuk ayo mari membaca lagi kita ke perpustakaan? Silakan. Ya, harapan kita sih sebetulnya COVID ini cepat berlalu ya, sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan secara normal kembali. Terkait dengan perpustakaan sendiri ya, mau tidak mau kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan lama sebelum pandemi COVID ini melanda seluruh dunia. Ya, salah satunya adalah yang kita persiapkan sekarang ini, kita sudah sementara melakukan pembenahan ruangan, ya, kemudian mengatur koleksi buku sesuai dengan kelasnya. Karena kemarin saya akui pengklasifikasian buku yang ada di rak itu bercampur aduk. Nah, ya, sekarang kita sudah mulai benahi, jadi pemustaka itu sudah tidak bingung lagi pada saat mencari buku yang akan dibaca. Yang kedua, kita sudah akan mempersiapkan titik-titik untuk melayani masyarakat dengan perpustakaan keliling. Dengan perpustakaan ini yang sifatnya ini mobile, ya sasaran utama kita sih sebetulnya adalah sekolah-sekolah. Tapi di luar daripada itu bisa juga kita manfaatkan berbagai fasilitas umum, contohnya di lapangan di Makassau, di taman mati rotasi, maupun tempat-tempat yang sekiranya masyarakat menginginkan kehadiran perpustakaan keliling ini. Yang ketiga, di samping itu kita sudah membenahi juga masing-masing perpustakaan. Ya, salah satu yang kita tonjolkan saat ini adalah
perpustakaan UPTD SD Negeri 34 Parepare yang saat ini kita sudah persiapkan sebagai perpustakaan sekolah yang berbasis atau berstandar secara nasional. Kemudian perpustakaan ini juga kita persiapkan sebagai perpustakaan rujukan. Kita harap masing-masing sekolah juga bisa mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh UPT SD Negeri 34 Parepare. Kemudian kita juga nanti akan fokus membenahi perpustakaan-perpustakaan kelurahan serta perpustakaan-perpustakaan SLTA dan perguruan tinggi. Tujuannya apa? Semua adalah untuk bagaimana menciptakan gairah membaca di tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang ini perpustakaan itu tidak lagi kita menganggap bahwa sebagai rumah buku. Ya, perpustakaan ini diharapkan sebagai sudah bertransformasi diri menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Apa itu perpustakaan berbasis inklusi sosial? Ya, perpustakaan yang siap membackup serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, ya diharapkan masing-masing perpustakaan bisa menyiapkan bahan-bahan baca yang mampu mendukung segala aktivitas kehidupan masyarakat, yang ujung-ujungnya juga adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ya. Iya, jadi ini seperti kalau kita berkaca beberapa perpustakaan nasional ya, sama seperti beberapa daerah khususnya di Tanah Jawa, memang mereka punya perpustakaan swadaya. Jadi kalau misalnya di sekitar tempat itu adalah lebih banyak di hortikultura, maka buku-buku yang tersedia referensinya seputar hortikultura. Jadi di daerah-daerah perikanan, pertanian, begitu kan, perkebunan yang akan tersedia juga seperti itu, terutama juga di daerah-daerah seniman, referensinya juga tentang seni seperti itu. Ini luar biasa. Tapi kemudian ini Bapak Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, ini tadi ada layanan rencananya ya akan ada layanan perpustakaan keliling ya, mobile begitu. Tadi sasarannya sekolah jelas, tempat-tempat umum begitu ya. Tetapi kalau seumpama ada pemirsa di rumah ini, mungkin apakah dia ketua RT atau mungkin dia bisa dikatakan tokoh di daerah tersebut dan mengundang secara pribadi, boleh tidak ini datang ke kompleks saya, apakah ini juga akan diakomodir Pak Kabid, silakan. Iya, boleh. Jadi mohon maaf sebelumnya perpustakaan ini bukan hadir saat sekarang ini. Yang kemarin-kemarin itu ya sejak kita berada di sana memang sudah intens ya perpustakaan keliling ini berkunjung ke sekolah-sekolah. Terkait dengan permintaan dan permohonan dari warga masyarakat yang ingin juga perpustakaan keliling hadir di tempatnya, ya silakan saja. Via telepon juga boleh ya, karena atau melalui persuratan juga boleh. Kita tidak menutup diri bahwa harus begini. Penyampaian saja baik secara lisan maupun tertulis. Kelompok-kelompok mahasiswa apabila ada kegiatan kita sudah jalin kerjasama dengan teman-teman mahasiswa, baik itu mendatangi kampus secara hadir di tengah kegiatan yang mereka lakukan, itu bisa kita laksanakan. Kemudian teman-teman penggiat literasi yang sering mengadakan bukalapak untuk ini sudah beberapa kali terjadi. Kita sudah buka di Taman Baca Syariah sendiri bekerja sama dengan penggiat literasi, kemudian di lapangan Andi Makassau bekerja sama dengan RBCD dan lain sebagainya. Ya, itu upaya yang kita lakukan terkait dengan perpustakaan keliling ini. Jadi perpustakaan keliling ini bukan hadir saat ini, tetapi sudah hadir sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, bahkan saya masih ingat sekali ketika saya masih dinas di sekolah sebelumnya ya, sebelum pindah begitu, itu di daerah Laulung itu sudah ada, dan itu kisaran tahun 2012 itu sudah berjalan, bahkan beberapa tahun kebelakangnya pun sudah. Cuma sekarang kan pasti kita butuh genre-genre yang baru. Iya, betul. Nah ini sekarang kalau kita berbicara tentang perpustakaan, kalau saya pribadi itu ke perpustakaan, sebenarnya perpustakaan itu toko buku itu tempat hiburan gitu buat pribadi Pak. Jadi kalau saya ke mall ada salah satu toko buku ya yang tidak kita sebutkan namanya tapi sangat terkenal begitu kan.
saya kadang menghabiskan 2-3 jam nongkrong di tempat itu. Kapan lagi membaca gratis, Iya, kan gitu ya. betul. Tetapi kalau kita di perpustakaan umum saat ini boleh digambarkan kepada pemirsa di rumah supaya wah saya penasaran ingin merasakan sensasi tamasya literasi di perpustakaan. Silakan Pak. Ya, itu sebetulnya kita sudah mau ciptakan, tapi kita terkendala dengan kondisi COVID yang sudah 2 tahun ini kita rasakan. Jadi ada beberapa kegiatan itu yang terpending. Hanya saja untuk saat ini untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, karena perpustakaan sekarang itu yang saya sebutkan tadi sudah harus bertransformasi diri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga wajah perpustakaan itu harus disulap, mau tidak mau harus disulap. Kondisi perpustakaan daerah saja saat ini dengan ukuran luas 7 kali 9 meter memang sangat tidak representatif lagi menampung dan memberikan kenyamanan kepada pemustaka. Namun pun demikian, kita berupaya secara maksimal. Salah satu yang kita lakukan adalah menambah koleksi, ya, koleksi buku yang terbaru. Ini juga terkait dengan kerjasama yang kita sudah lakukan di perguruan-perguruan tinggi. Minta dong daftar buku yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dibutuhkan oleh dosen, itu melalui kegiatan itu kita adakan. Jadi terjalin kerjasama, jadi tidak semata-mata buku yang ada monoton. Ya, kalau saya hitung-hitung kemarin, masih ada buku yang terbitan tahun 90, bayangkan saja. Nah, kondisi bukunya masih bagus. Kondisi buku masih bagus, ya. Jadi itu secara perlahan kita lakukan penyiangan. Penyiangan ini tujuannya adalah untuk menseleksi buku yang sudah orang tidak baca lagi, dan rencananya nanti akan kita hibahkan kepada teman-teman penggiat literasi, kepada sekolah, dan bahkan sampai kepada perguruan tinggi. Kemudian pembenahan-pembenahan selanjutnya yang kita lakukan, ya, dengan kondisi ruang baca 7 kali 9 meter itu sangat tidak memungkinkan, tapi kita maksimalkan potensi yang kita miliki. Contoh, rak-rak yang sudah tidak bisa menampung buku, ya kita buat dalam bentuk rak yang menempel di dinding. Ya, ini menciptakan lagi ruang space baru bagi buku-buku yang baru pengadaan. Malah jauh lebih artistik ya. Iya. Kesannya seperti partisi-partisi apa. Iya, begitu. Selanjutnya, ya sayang sekali sih sebetulnya pada tahun 2022 yang akan datang kita tidak mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat melalui Perpustakaan Nasional. Ya, ini barangkali menjadi bahan evaluasi kenapa bisa dan kenapa perpustakaan kita tidak bisa mendapatkan itu. Itu akan jadi bahan evaluasi. Tapi di 2021 kita mendapatkan sumber dana dari Danadak itu sekitar 200 juta, dan itu semua kita belikan dan kita manfaatkan untuk pengadaan buku-buku terbaru. Ini tadi hasil kerjasama dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Parepare, kemudian masukan-masukan dari pemustaka. Buku ini yang kita butuhkan, buku ini kita butuhkan, sehingga buku-buku lama yang sudah kurang terbaca oleh pemustaka, ya kita sudah lakukan penyiangan. Ya. Oke. Tapi tidak ada hibah begitu yang akan dilakukan, karena mungkin seperti tadi ada beberapa buku yang saya kira masih dalam kondisi yang bagus, tapi harus karena mungkin peminatnya sudah menurun, ditambah dengan genre atau kiblat pembaca sekarang ada pergeseran sedikit, betul. Ya, terutama anak-anak usia milenial ini. Jadi itu seperti apa, Pak Kabid? Ya, jadi buku-buku yang kita sudah siangi tadi, ya, itu rencananya kita akan hibahkan kepada teman-teman penggiat literasi, kepada sekolah, kepada apa yang membutuhkan buku itu. Daripada numpuk saja bukunya tidak termanfaatkan lagi, lebih baik kita hibah. Lebih baik kita hibah, tapi status pinjam. Oh, ya. Ya, status pinjam. Belum bisa dikeluarkan dari daftar aset karena masih memang menjadi aset
pemerintah daerah melalui Dinas Perpustakaan. Oke, jadi ini buat teman-teman yang mungkin punya rumah baca atau mungkin Iya, silakan mengusulkan kira-kira buku apa yang bisa kita dropping. Ya, dan kerjasama ini sudah berjalan juga dengan beberapa teman penggiat. Contoh kemarin pada saat lomba perpustakaan desa kelurahan terbaik tingkat provinsi, ya kita drop bukunya ke Kelurahan Watang Bacuki dan alhamdulillah di posisi 5 besar di antara 24 kabupaten kota. Ya. Posisi 5 besar. Ya. Berarti menyingkirkan 19 ya. Iya. Oh, luar biasa. Ini kita apresiasi ya, karena memang selain daripada itu, saya pribadi ya mendapatkan ketenangan tersendiri gitu, dan membaca itu sebenarnya hemat biaya loh. Kalau dulu mah kan sekarang gampang nih, ada siaran TV menayangkan film-film baru. Dulu kalau saya treatmentnya nih, Pak Kabitnya curhat sedikit, jangan dulu ya. Dulu kan agak susah, kita harus nonton bioskop, kita seperti dulu Harry Potter gitu kan agak susah. Jadi karena saya baca bukunya, saya tidak perlu nonton filmnya. Iya, betul. Gitu, jadi istilahnya, dan juga ternyata hasil penelitian 67% orang yang senang membaca buku sebenarnya akan menurunkan daya stres dan tingkat stres. Jadi iya, bahkan menimbulkan kreativitas, inovasi tersendiri bagi orang-orang yang terbiasa dan menikmati buku secara fisik. Sangat jauh beda dengan buku elektronik itu. Bahkan sempat kemarin ketika saya diisolasi, badan saya diisolasi, tapi saya berjalan-jalan ke 3 negara. Saya jalan-jalan 3 negara, saya ke Dubai, saya ke Korea Selatan, dan saya ke Rusia. Iya. Dengan baca buku, tapi baik, kita jeda dulu saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bersih masih bersama Bapak Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah Kota Parepare, Bapak Rasdi Geri, bersama pemirsa di rumah. Tadi beberapa keunggulan luar biasa yang bisa kita dapatkan dengan berliterasi, yaitu dengan membaca. Nah, ini tadi ada gambaran nih, kita
di perpustakaan Parepare ini seperti apa. Karena yang pasti kalau kita, saya sih sebenarnya orang Indonesia tuh keren, karena kalau teman-teman punya pengalaman keluar negeri, semua perpustakaan itu besar, luas, dan kemudian dia berada di tempat yang betul-betul hening. Kita keren, di bawahnya pasar. Yeah. Itu kan keren orang Indonesia, daya konsentrasinya tinggi karena ramai tapi masih bisa membaca dengan baik. Yeah. Nah, ini kemudian sekarang yang paling utama adalah mengembalikan marwah membaca setelah 2 tahun belajar online. Ini kan mengembalikan semangat anak-anak. Apa yang kira-kira lompatan yang dilakukan perpustakaan dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait? Ya, menjawab itu anak-anak kita umumnya di Indonesia melihat faktor keteladanan. Jadi kalau anak-anak, ya umumnya anak-anak ini ya, secara umum saya berbicara secara umum, anak-anak itu ada patron yang mereka lihat. Role model? Iya. Kalau misalnya proses pembelajaran sudah aktif, ya jangan lagi gurunya hanya mengulang kebiasaan-kebiasaan lama. Harusnya ke depan ini dalam situasi yang sudah normal kembali, kebiasaan yang duduk, ngumpul, ngobrol, apalagi bergosip, gibah dan lain sebagainya, sebaiknya itu ditinggalkan. Ya paling tidak guru-guru bisa berkontribusi di dalam memberikan contoh kepada siswa. Ya, peganglah sebuah buku. Kalau buku itu siswa kita sudah lihat, pasti tanggapan mereka di dalam alam bawah sadar dan pikirannya itu, saya bilang, ini guru saya ini rajin membaca. Paling tidak itu dulu. Kemudian anak-anak diajak masuk ke perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, jujur saya mengatakan bahwa kondisi perpustakaan sekolah kita ini yang ada khusus yang ada di Parepare ya, masih di angka 55% yang kondisinya baik. Kondisi yang kurang bagus itu sekitar 25%, selebihnya ya saya boleh mengatakan bahwa itu bukan ruang perpustakaan. Tidak layak ya, untuk dikatakan sangat tidak layak. Karena kenapa? Masih ada perpustakaan yang bergabung dengan ruang kelas dan ini memberikan citra yang buruk, ya, citra yang buruk di dunia pendidikan. Kita sudah sering melakukan pembinaan, saya mengetahui posisi itu. Karena kita melakukan setiap tahun yang namanya supervisi. Supervisi ini terkait dengan bagaimana proses pelayanan, bagaimana proses sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan, bagaimana tenaga pengelola perpustakaannya, dan lain sebagainya. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau pada teman-teman pengelola perpustakaan baik di semua tingkatan, ya SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai kepada perguruan tinggi, kita membuka diri, Dinas Perpustakaan itu membuka diri, kita adakan kerjasama lah, ya, tidak perlu pusing soal biaya. Kita itu datang melaksanakan tugas, memang fungsinya Dinas Perpustakaan adalah perpustakaan pembina. Ya, perpustakaan pembina bagi seluruh perpustakaan yang ada di Parepare. Entah itu perpustakaan sekolah, perpustakaan instansi, perpustakaan masyarakat, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dengan bagus, dengan perpustakaan yang baik, dengan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai sarana dan prasarana serta koleksi, itu akan menunjang berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Ya paling tidak kita ciptakanlah budaya dan kegemaran membaca. Oke, dan ini juga beberapa referensi saya baca ya, dan itu sudah saya terapkan. Mungkin dengan banyaknya situasi yang begitu kompleks 2 tahun terakhir ya. Istilahnya saya sering mengatakan ini krisis kembar, krisis COVID dan krisis ekonomi. Sebenarnya banyak yang kemudian tiba-tiba orang yang dulunya tidurnya nyenyak sekarang jadi insomnia gitu kan. Nah termasuk saya gitu kan, istilah beberapa bulan kemarin gitu kan. Dan salah satu yang saya lakukan adalah di jam tertentu, di jam tidur gitu kita mesti matikanlah gadget. Nonton TV, alat elektronik kita silent, kita matikan, kita off. Kemudian selain membaca Al-Quran, coba diterima 15 menit saja membaca buku. Insya Allah tidurnya nyenyak. Coba kita isi seperti daripada kalau main gadget setengah jam lagi, 1 jam lagi, 2 jam lagi, tahu-taunya subuh. Jadi kan ini sebenarnya jadi pelajaran. Ayo kita belajar. Kita jadi sedikit saran mungkin
program literasi yang ada di sekolah yang 15 menit sebelum kegiatan belajar itu dimulai, digalakkan kegiatan membaca, ya sebetulnya bolehlah ditambah waktunya. Betul. Kasih kesempatan itu anak-anak, ya kasih kesempatan anak-anak sebelum pulang mereka hari ini di sekolah, beri bekal buat mereka. Tugaskan besok begitu masuk sudah harus bercerita di depan kelas. Akan menambah dan merangsang daya berpikir anak untuk membaca. Besoknya coba dipersilahkan mengungkapkan apa yang mereka sudah lakukan di rumah setelah pulang sekolah sampai dia berangkat ke sekolah pada pagi harinya. Itu akan memberi rangsangan dan memberi motivasi kepada masing-masing anak untuk mampu mengembangkan kreativitasnya dan imajinasi. Iya, betul. Jadi ini kegiatan ini salah satu referensi sangat reasonable sekali nih saran dari Bapak Kabit. Jadi storytelling mereka. Iya. Storytelling, nggak usah jauh-jauh story-nya apa, dia saja menceritakan kegiatannya. Menceritakan aktivitas yang dia lakukan setelah pulang sekolah, pengalamannya yang dia lakukan setelah pulang sekolah sampai dia berangkat ke sekolah. Entah itu dia sementara berada di jalan, dia bercerita bahwa saya begini, dan seterusnya. Itu akan mampu membangun daya imajinasi. Betul. Bagi seorang anak. Mereka juga jadi memorinya bagus. Ya, jadi ada kesalahan pemahaman sebetulnya di tengah masyarakat kita umumnya. Literasi itu mereka menganggap hanya kegiatan membaca tulis, padahal sesungguhnya tidak demikian. Literasi itu menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kita berangkat dari rumah ke kantor itu literasi. Kenapa saya bilang literasi? Bagaimana Anda berkendaraan, membawa motor, membawa mobil, bisa aman dan bisa selamat sampai di tempat. Literasi itu. Jadi jangan artikan literasi itu kita hanya membaca dan menulis, tidak. Literasi pada zaman Bung Karno 45 sampai tahun 65 itu literasinya membaca tulis. Karena kenapa? 85% penduduk Indonesia buta baca. Makanya literasi waktu itu ya hanya sekedar baca tulis. Betul. Nah, era sudah kita mau memasuki era 5.0. Masa kita mau begitu kembali? Masa kita terus-terusan mau letter-let? Iya. Jadi literasi itu menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Betul. Ya. Sepakat. Jadi kita pun bertemu di TV Peduli yang menyapa pemirsa, ini sebenarnya sebuah kegiatan literasi. Iya, literasi. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali tetaplah bersama kami di TV Peduli. Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. The number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan,
aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Hajairna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Program acara talk show yang mana kami bersama ya bertemu dengan Bapak Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, yang mana Pak Kabid saat ini sudah kasih share gini ke kita seperti apa di sana, dan pastinya juga ini mudah-mudahan seperti harapan kita semua pandemi berakhir dan geliat literasi juga sudah semakin kencang. Kemudian ini luar biasa dengan membaca. Mungkin ini disampaikan kepada pemirsa di rumah sebelum kita berpisah, silakan. Iya, tanamkanlah sejak dini kebiasaan yang baik. Tidak setiap hari kita lakukan hal-hal yang baik untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Caranya bagaimana? Bacalah buku. Karena sumber pengetahuan yang bisa membuat kita melakukan suatu perubahan adalah buku. Dengan membaca buku, kita bisa menciptakan inovasi, kita bisa berkreasi dengan baik, bahkan lebih lanjut bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Banyak orang-orang yang tadinya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi setelah dia membaca buku, dia bisa menciptakan berbagai hal, bahkan yang menurut saya spektakuler di dalam hidupnya, sehingga orang-orang yang demikian bisa berprestasi dengan gemilang. Ya. Baik, dan memang membaca buku ini kita akan berada di tempat kita, tapi buku bisa membawa kita kemana-mana. Jadi nggak usah kita bayangkan kemarin kita bisa ke jalan-jalan ke Korea, tahu toko yang murah di sana, beli souvenir tanpa harus ke sana lewat buku. Meskipun kita bisa cari sih via googling, tapi dimensinya berbeda, saudara. Jadi tetap ada lagi yang ingin ditambahkan? Itu saja barangkali, menyambut Hari Kunjung Perpustakaan besok tanggal 14 September. Ya, silakan berkunjung ke perpustakaan. Ya, paling tidak adalah sedikit yang bisa kita berikan kepada pemustaka sebagai kenang-kenangan bahwa saya sudah pernah datang ke perpustakaan membaca. Ini loh buktinya. Jadi besok Hari Kunjung Perpustakaan diundang untuk teman-teman untuk hadir di perpustakaan pemerintah daerah Kota Parepare, dengan catatan tetap tegakkan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan mungkin menghindari kerumunan. Apalagi di sana kan sudah diatur nih jaraknya. Sudah. Tenang. Iya. Jadi nanti ditunggu ya. Boleh. Saya besok silakan. mau jalan ke sana deh. Boleh. Hari Kunjung Perpustakaan. Baik, saudara, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pada prinsipnya adalah orang yang tidak membaca sama seperti orang yang tidak tahu membaca. Jadi sebenarnya kita membaca banyak referensi, banyak tahu, banyak kenal orang, dan yang pasti membaca bikin kita lebih awet muda. Karena banyak info-info kan kita bisa googling bukan cuma di gadget tapi juga di buku-buku yang kaya manfaat. Terima kasih Bapak Kepala Bidang sudah hadir, sampai bertemu besok di Hari Kunjung Pustaka. Iya, insya Allah. Iya, boleh. Baik, saudara, saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Salam literasi. Salam literasi, sampai jumpa.